Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah, bersama semuanya? Oke, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, mari sama-sama kita mulai dengan baca surah Al-Hujurat yang ada di depan ini ya. Al-Hujurat ayat 13. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya dengan tahu. 1, 2, 3 mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Pada pagi hari ini Bapak sengaja memilih surah Al-Hujurat ayat 13 karena materi kita pada pagi hari ini akan berhubungan dengan surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu tentang toleransi. Ada yang tahu toleransi itu apa? Ya, betul ya. Toleransi adalah menghargai satu sama lain ya, atau menerima perbedaan di antara kita dengan yang lain. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini yang pertama membaca menerjemahkan Al-Hujurat ayat 13, kemudian mampu memahami tentang toleransi dan menghargai perbedaan dan hadis terkait, kemudian mampu menyimpulkan isi kandungan makna yang terdapat dalam surah Al-Hujurat yang tadi kita baca. Yang terakhir, membiasakan diri bersikap toleransi dan menerima perbedaan sebagai implementasi dari surah Al-Hujurat ayat 13, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada bisa menerapkan tentang toleransi. Untuk lebih jelas lagi tentang toleransi ini, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Tasawuf, yaitu sebuah sikap yang menghargai pendapat atau keyakinan orang lain yang berbeda dengan keyakinan yang kita anut. Toleransi nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, toleransi sesama muslim, dan yang kedua, toleransi kepada non-muslim. Toleransi sesama muslim yaitu menghormati dan menerima perbedaan pendapat yang terjadi antara sesama muslim. Misalnya, jumlah rakaat sholat tarawih, kemudian qunut dalam sholat subuh, kemudian tahlil maulid. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan masalah furu'iyah, yaitu masalah cabang dalam agama, kita boleh berbeda pendapat. Tetapi toleransi tidak bisa diberikan ketika hal-hal yang berkaitan dengan masalah usul, yaitu masalah pokok-pokok agama. Misalnya masalah ketuhanan, kedua masalah kiblat, kemudian masalah Al-Quran. Maka hal-hal yang berkaitan dengan masalah usul, yaitu masalah pokok, tidak ada yang namanya toleransi. Yang kedua, toleransi kepada non-muslim, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan keyakinan yang dianut oleh orang lain. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim kepada orang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya Allah menciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal. Dalam ayat ini
Kita ketahui bahwa tujuan Allah menciptakan kita berbeda bangsa, berbeda suku adalah lita'arafu, untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Setelah kalian melihat tayangan video barusan, sekarang Bapak akan memberikan terhadap kelompok-kelompok kalian tentang gambar. Gambar ini berkaitan tentang masalah-masalah toleransi yang terjadi di Indonesia. Tugas kalian, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian tentang gambar tersebut. Kemudian nanti kalian silakan presentasi ya tentang hasil diskusi kalian ya. Ini buat kelompok kamu. Oke, kelompok kamu. Kelompok kamu. Oke, kelompok kamu. Dan ini kelompok kamu. Oke. Waktu mengerjakannya Bapak kasih 25 menit dari sekarang ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini mereka ini nggak boleh mengikuti Natal ini, tidak boleh, dilarang oleh agama. Dilarang pemerintah bisa nggak kan juga boleh. Ya Tuhan saya Allah. Amin. Oke, sudah 30 menit. Selanjutnya Bapak akan melihat hasil dari diskusi kelompok kalian. Oleh karena itu, ketua kelompoknya silakan maju ke tengah. Ayo, silakan. Aiko tadi ya. Kemudian Nafif, apa sini? Oh, apa ayo, apa sini? Dari sini ya. Kedua, dari sini. Kalian gambar untuk menentukan siapa yang tampil duluan. Siapa? Lagi, jam. Iya, gambreng. Gambreng. Hei, terakhir. Lanjut. Keempat, ayo. Saya kalah pertama. Kamu nggak ada Eko. Kamu menang. Oke, berarti ya. Oke, berarti yang pertama kelompok 5, kemudian kelompok berapa? Kelompok 4, kemudian kelompok 2, kemudian 3, kemudian kelompok 1 ya. Di sini ada kasus atau permasalahan, yaitu orang Islam menjaga gereja yang sedang digunakan untuk Natal. Bagaimana hukumnya dan jelaskan. Menurut pendapat kami, sah-sah saja hukumnya jika kedua belah pihak tidak keberatan dengan satu sama lain dan tidak ada maksud dan tujuan lain dari tindakan tersebut. Seperti dasar perilaku toleran sebenarnya adalah sikap kebersamaan antara penganut keagamaan dan hidup bertetangga. Perilaku toleran adalah antar umat beragama dapat dipraktikkan dengan cara saling menghormati dan saling tolong-menolong. Dan perilaku toleran antar umat beragama bukan berarti seorang muslim boleh mengikuti ritual-ritual keagamaan dan perayaan hari raya dan non-muslim. Jadi kalau menurut saya juga di sini kan orang Islam menjaga gereja yang sedang digunakan untuk Natal. Sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, ini hanya sebuah antar manusia atau sesama masyarakat itu saling menjaga. Tapi dikaitkan dengan kebetulan itu keagamaan seperti agama Kristen dan agama Islam ya. Jadi di masa sekarang ini jika sudah dikaitkan dengan keagamaan pasti akan menjadi hal yang sensitif gitu. Coba kita kaitkan dengan yang lain misalnya negara A dan negara B. Negara B sedang sulit dalam bidang pertahanan misalnya, lalu negara A ini membantu negara B, udah simpel saja kan. Tapi jika dikaitkan dengan keagamaan pasti akan menjadi sebuah perasaan yang sensitif. Padahal ini hanya sebuah orang-orang yang saling menjaga satu sama lain gitu. Kalau menurut dari kami. Terima kasih.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan masalah apakah Allah mampu menjadikan semua penduduk bumi menjadi orang Islam. Mampu. Kalau mampu, kenapa tidak dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat manusia di muka bumi untuk menjalin hubungan yang didasari oleh sikap toleransi. Yang kedua, bagaimana hukumnya seseorang muslim yang masuk ke dalam gereja? Hukumnya adalah makruh. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi lebih baik jika tidak dilakukan. Apakah dia bisa berubah menjadi murtad? Jelaskan. Tidak, selagi dia tidak mengikuti ajaran lain serta bertujuan untuk membantu seperti menyalurkan dana atau sembako dan tidak memiliki niatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini permasalahannya adalah sekelompok perempuan muslim merayakan Natal. Bagaimanakah hukumnya? Menurut kami di sini ini hukumnya haram. Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia adalah termasuk dari golongan kaum tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kita memang harus mentoleransi agama lain, namun kita tidak boleh sampai. Di sini ada gambar di mana kelima agama dan orang-orang yang berbeda agama berdoa bersama. Menurut pendapat kami, hukumnya boleh, asalkan tujuannya untuk toleransi dan berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, karena sesuai dengan Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berisi lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Juga menurut kita, setiap masyarakat memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan masing-masing tanpa ada paksaan dan tekanan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kasus perempuan muslim menikah dengan laki-laki non muslim. Bagaimana hukumnya adalah haram karena dijelaskan dalam surah Al-Kafirun surat 109 ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka dari itu seorang muslim harus menikah dengan seorang muslimah yang satu agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau seandainya Allah mau, Allah sangat mampu menjadikan semua orang yang ada di dunia ini menjadi orang Islam. Semuanya beriman kepada Allah. Semuanya dari orang yang bertakwa. Al-Quran menjelaskan Allah sangat mampu, tetapi Allah tidak melakukan hal itu agar kita, antara kita dengan yang lain, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, harus saling menghormati. Kemudian di surah kita baca ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukku dan agamaku untukmu. Artinya kita punya keyakinan, mereka punya keyakinan kita berbeda, tetapi kita harus saling menghormati. Nah, ini prinsip. Perilaku toleransi antar umat beragama bukan berarti seorang muslim mengikuti praktek-praktek ibadah mereka. Tetapi perilaku toleransi antar umat beragama hanya sebatas menghargai, kemudian menghormati praktek agama yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Ini contoh toleransi yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita punya tetangga non-muslim, dia kesusahan, kita harus menolongnya tanpa melihat apa agama mereka. Yang kedua, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama yang lain. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak kepada mereka untuk masuk ke dalam agama kita. Keempat, menghargai dan menghormati perayaan hari besar ibadah mereka. Walaupun mereka tetangga kita, ya, walaupun mereka ekonominya kurang, ketika mereka merayakan agama mereka, kita tidak boleh mengganggu, tapi kita tetap harus menghargai. Soal, pada suatu hari, Goni melihat pertengkaran antara dua orang pemuda. Hal ini dipicu oleh ketersinggungan satu orang pemuda yang merasa dihalangi haknya untuk beribadah. Tindakan yang harus dilakukan Goni adalah A. Membela pemuda yang sesuai dengan keyakinannya. B.
B. Membela pemuda yang merasa hak ibadahnya dilarang walaupun beda keyakinan. A atau B jawabannya? Yang A angkat tangan kanan, yang B angkat tangan kiri. Yang A angkat tangan kanan, yang B angkat tangan kiri. Oke. Jawabannya adalah B. Ya. Jadi, walaupun kita beda agama, tetap kita harus memegang yang namanya keadilan. Soal nomor 2. Dalam aturan surah Al-Hujurat 13 yang tadi kita baca, Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Walaupun berbeda, mereka harus saling menghargai satu dengan yang lain, termasuk harus menghargai seseorang yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Setiap malam Natal, banyak sekali banser yang menjaga gereja yang digunakan untuk malam Natal. Padahal semua banser itu beragama Islam. Banser Islam menjaga gereja. Nah, menurut kalian, apakah hal yang dilakukan banser bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? A. Bertentangan karena haram menjaga gereja. B. Tidak bertentangan karena banser tolong menolong dan tidak ikut ibadah mereka. A atau B jawabannya, silakan angkat tangan kalian. Oke, jawabannya adalah B, ya tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Karena cuma dijagain doang. Pintar, karena cuma jagain doang, bukan ikut beribadah, cuma jagain doang. Pak haram Pak, kalau haram bagaimana orang yang kerja di situ orang Islam, misalnya jadi apa? Ya pembersih atau mungkin jadi security-nya, ya. Jadi kalau cuma sekedar menjaga tidak apa-apa. Yang dilarang adalah mengikuti ajaran agama mereka. Soal terakhir, Ahmad dan Robert adalah dua sahabat sejati. Ahmad beragama Islam dan Robert beragama Kristen. Setiap hari Jumat, Robert ikut sholat Jumat dalam Kristen. Tetapi Ahmad sebaliknya, ketika hari Ahad, hari Minggu, Ahmad juga ikut pergi ke gereja. Ahmad bilang ini namanya toleransi, namanya saling menghargai. Nah, dalam kasus ini, bagaimana pendapat kalian dari kasus ini? Pergi doang. Gak ibadah. Abian? Kalau dia ikuti itu untuk ibadah juga nggak boleh, tapi kalau cuma sekedar menemani boleh. Oke ya, kalau dia ikut ke dalam gereja, ikut ibadah hukumnya haram. Tapi kalau soalnya dia cuma sekedar di depan di warungnya atau dia ngopi-ngopi, maka nggak apa-apa. Begitu ya jawabannya ya? Iya ya, oke ya. Bagaimana kalau di atas di sini ya? Ketika kita pergi ke gereja, misalnya kita ikut ibadah mereka, tetap itu hukumnya haram. Tapi kalau cuma sekedar kita misalnya ngopi di depan gerejanya atau mungkin di warungnya kita numpang makan Indomie, ya nggak masalah ya. Ingat prinsipnya adalah prinsip toleransi yang diajarkan Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya, bukan berarti mengikuti ajaran agama mereka. Harus digarisbawahi, yaitu bukan berarti mengikuti ajaran agama mereka. Itulah ya, dengan izin Allah, selesailah kegiatan kita tentang toleransi ini. Bapak berharap dengan materi-materi yang tadi disampaikan oleh kalian semua, ya bareng-bareng kita juga membahas masalahnya, kemudian juga ada pemuatannya, dan juga kasih LKPD sama kalian tadi bisa menjawab semua. Semoga dengan ini kalian tuh bisa memahami tentang pentingnya toleransi. Yang penting ingat prinsipnya, kita menghargai orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tapi bukan berarti kita ikut ibadah agama mereka. Oke, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.